Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Apa kabar nih teman-teman subscriber, para pemirsa YouTube semuanya? Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat, sukses, bahagia, dan penuh berkah. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan berbagi informasi, sharing-sharing, dan informasi yang akan saya berikan, yang akan saya sharing yaitu terkait dengan berlakunya penerbitan akta cerai elektronik di pengadilan agama. Wah, ini unik sekali ya. Seperti apa itu akta cerai elektronik? Ini mungkin terobosan baru dari Mahkamah Agung, dan informasi ini saya peroleh dari beberapa pengadilan agama yang saya kunjungi. Dan di beberapa website pengadilan agama juga sudah mulai mempublish, menginformasikan terkait dengan mulai berlakunya penerbitan akta cerai elektronik. Dalam artikel di suatu pengadilan di websitenya pengadilan agama, informasinya seperti ini. Panitera menyampaikan bahwa mulai tanggal 1 Juli 2025 penerbitan salinan putusan dan akta cerai akan dilakukan secara elektronik. Nah, pada briefing pagi, pada briefing yang disampaikan oleh pegawai ataupun juga pimpinan di suatu pengadilan agama ya. Kemudian informasi pentingnya saya kutip seperti ini ya. Dalam arahannya, Panitera menyampaikan bahwa mulai tanggal 1 Juli 2025, berarti saat ini ya, hari ini tanggal 1 Juli 2025 nih teman-teman. Penerbitan salinan putusan dan akta cerai akan dilakukan secara elektronik. Hal ini sejalan dengan kebijakan Mahkamah Agung melalui Ditjen Badilag dalam rangka digitalisasi layanan pengadilan agama. Beliau menegaskan bahwa apabila terdapat akta cerai yang belum diterbitkan, maka akan muncul catatan khusus dari Badilag sebagai bentuk monitoring dan evaluasi. Nah, itu informasinya ya teman-teman para pemirsa. Jadi per tanggal 1 Juli 2025 yaitu hari ini, Pengadilan Agama atas instruksi dari Badilag Mahkamah Agung sudah mulai berlaku atau memberlakukan penerbitan salinan putusan dan juga akta cerai secara elektronik di pengadilan-pengadilan agama. Nah, ini tujuannya mungkin untuk ya tadi yang disebutkan dalam artikel ini, untuk digitalisasi, kemudian sebagai bahan evaluasi dan monitoring secara langsung dari Mahkamah Agung kepada pengadilan-pengadilan agama. Sepertinya seperti itu. Nah, saya sudah konfirmasi ke suatu pengadilan agama, saya tanya-tanya, dan memang betul ya, konfirmasi bahwa per 1 Juli ini 2025 itu memang sudah mulai diberlakukan, akan tetapi ini sebetulnya masih dalam tahapan percobaan mungkin ya, karena belum semua akan diberlakukan tentunya. Dan saya mencoba bertanya gimana ini caranya, bagaimana tutorialnya ataupun juga tata caranya untuk mengikuti penerbitan salinan putusan dan juga akta cerai secara elektronik. Nah, saya diberikan informasi oleh salah satu pegawai di PTSP Pengadilan Agama. Jadi kita atau para pihak atau kuasa hukum itu bisa kedepannya itu per 1 Juli ini untuk perkara-perkara gugatan cerai itu akta cerainya juga diterbitkan secara elektronik. Jadi tidak dalam bentuk seperti piagam yang sebelum-sebelumnya diterbitkan oleh pengadilan-pengadilan agama. Jadi rencananya ke depan seperti itu ya, tapi ini bertahap ya, perlahan, dan mungkin untuk tahapan awal ini ya mungkin uji coba dan lain sebagainya. Tapi saya sudah mendapatkan informasi dan tata caranya atau tutorialnya dari salah satu pengadilan agama. Nah, tata caranya itu kita harus membuat akun, kita harus masuk ke websitenya Mahkamah Agung dengan situs seperti ini, saya perlihatkan ya. Jadi pertama kita masuk aja ke Google, kemudian ketik eac.mahkamah agung. Nah, nanti akan muncul websitenya ataupun juga tayangannya seperti ini ya, elektronik akta cerai Mahkamah Agung. Nah, klik aja yang ini ya, yang atas ini. Nah, untuk lebih jelasnya saya jelaskan dalam video tutorial berikut ini ya. Nah, setelah kita klik masuk ke website ini, kita klik pendaftaran akun yang warna hijau ini ya. Klik pendaftaran akun, kemudian muncul form pendaftaran akun, kita pilih.
Kalau misalkan kuasa hukum, klik kuasa hukum. Kalau nggak pakai kuasa hukum, klik pihak berperkara. Kemudian isi nama lengkap. Kalau misalkan kuasa hukum, ya tulis nama lengkap kuasa hukum dengan gelarnya juga. Kalau misalkan nggak pakai kuasa hukum, berarti para pihaknya langsung yang mengisi namanya, nama si penggugatnya atau si tergugatnya. Kemudian juga mengisi NIK, nomor induk KTP ya, nomor KTP dimasukkan di sini di kolom ini. Kemudian di bawah juga ada apa nih? Kode verifikasi ya, kode verifikasi. Sudah diisi semua, kita tunggu dulu loading. Nah, ini ada perintah untuk masuk ke email. Saya cek email. Nah, ada email ya. Klik saja ini. Nah, di sini ada username dan password. Passwordnya kita copy aja. Jadi nanti kalau kita login pakai password yang ini. Emailnya ini ya. Username-nya email yang kita daftarkan tadi. Kemudian klik link ini ya. Link yang hijau, yang biru ini kita klik di sini. Nah, aktivasi berhasil. Jadi sudah berhasil aktivasi. Sekarang sudah bisa login. Kita klik login ini. Nah, username kita masukkan email yang kita daftarkan tadi. Kemudian passwordnya yang tadi kita copy dari email, kita paste di sini. Kemudian juga di bawahnya kita masukkan kode CAPTCHA. Ini emang perlu ketelitian nih karena kecil banget hurufnya. Oke, sudah berhasil. Nah, inilah penampakannya ya, data identitas, nama, pihak, pengguna terdaftar atau kuasa hukum. Di sini dapat kita cek nih perkara-perkara yang sudah pernah ditangani atau didaftarkan atau diproses di pengadilan-pengadilan. Kalau bagi kuasa hukum akan secara otomatis terdetek perkara-perkara yang sudah terdaftarkan atau yang sudah didaftarkan. Nah, saya cek di sini Pengadilan Agama Jakarta Selatan, coba ya. Jakarta Selatan. Nah, ini muncul beberapa perkara yang pernah saya sampaikan tadi, yang pernah saya proses di Jakarta Selatan. Coba saya klik yang bawah. Nah, yang ini ya, saya klik periksa produk. Pengadilan Agama Jakarta Selatan, nomor perkaranya ini. Saya klik yang ini dulu ya, periksa dokumen. Sebentar. Nah, klik yang ini. Nah, ini muncul keterangannya produk yang tersedia. Untuk nomor perkara tersebut data produk belum tersedia. Jadi kalau sudah tersedia nanti akan muncul ya, sepertinya akan muncul produknya apa. Di sini akan tayang apakah dalam bentuk PDF atau seperti apa. Itu kita nantikan nanti di episode selanjutnya karena saya sendiri di sini belum ada data produk yang bisa ditampilkan ya, karena memang mungkin baru mulai per hari ini. Tapi ya ini sebagai wawasan dan sepertinya kedepannya akan diberlakukan secara keseluruhan setelah mungkin tahapan pengenalan, uji coba, kemudian ya mungkin selanjutnya akan berlaku secara keseluruhan. Mungkin tujuannya ya pertama mungkin sepertinya kalau menurut saya sih untuk efisiensi kali ya, karena kalau untuk menggunakan piagam yang sebelumnya berlaku sepertinya itu memang anggarannya mungkin agak besar. Nah, kalau secara elektronik mungkin lebih efisien karena bisa di-print langsung oleh para pihak misalkan di rumah. Jadi nggak perlu datang ke pengadilan agama. Kemudian pengadilan agama juga nggak perlu mencetak secara langsung. Kan itu mungkin perlu biaya, dan secara elektronik sepertinya bisa menghemat atau mengefisiensikan biaya, sepertinya seperti itu. Tapi selain itu juga tadi kita baca ya, tujuannya atau beberapa tujuannya ya itu tadi digitalisasi, kemudian juga monitoring dan evaluasi dari Mahkamah Agung kepada pengadilan-pengadilan agama di Indonesia. Nah, nanti kalau misalkan saya sudah bisa download produknya, saya share lagi ke pemirsa ya yang membutuhkan informasi terkait dengan hal ini. Kalau video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari pemirsa YouTube semuanya untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gak cuma buat orang pintar aja. Semua butuh tahu biar gak salah langkah. Besok Channel, ruang kita bersama. Edukasi hukum santai tapi bermakna. Santuy, amanah, profesional kerja. Besok Channel, lawan lupa hukum. Itu penting bro. Banyak kasus di sekitar kita. Jangan sampai kita cuma penonton aja. Bersama Peso kita paham caranya. Hak dan kewajiban harus sama dijaga. Peso Channel, ruang kita bersama. Edukasi hukum santai tapi bermakna. Santuy, amanah, profesional kerja. Peso Channel, lawan lupa hukum. Itu penting bro. Peso Channel, yuk melek hukum. Biar hidup tenang, gak was-was di jalan. Peso Channel.